Halo semua, balik lagi ke YouTube channel aku, Ihwana Amalia. Di video kali ini aku mau share cara aku mengerjakan pesanan donat bomboloni sebanyak 80 pieces tapi tanpa mixer. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara proses pembuatannya, kalian wajib banget ikutin video ini sampai akhir ya. Jangan di skip-skip. Dan untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini untuk tepungnya aku singkirin dulu, terus aku udah siapin 450 ml air putih. Nah, ini air putihnya aku campur dengan 200 gram gula pasir. Setelah itu aku aduk sampai rata dan tercampur. Kalau gulanya udah larut, ini aku sisihin dulu. Untuk bahan cair lainnya, ini udah aku siapin 3 kuning telur dan 2 putih telur. Ini kita campur dengan 1 sendok teh garam atau setara dengan 10 gram karena kita pakai tepungnya 1 kilo. Nah, ini kalau udah tercampur semua, langsung aja aku tuang ke tepungnya. Sekarang tambahkan juga airnya. Ini aku masukin airnya sebagian dulu sambil nanti kita lihat tingkat kelembapan dari adonan ini. Nah, kalau dirasa adonannya masih kering seperti ini, sekarang kita bisa tambahkan sedikit air lagi. Pokoknya masukin airnya sedikit-sedikit aja dulu karena tadi kita kan sudah pakai cairan dari telur ya. Dan telur yang kita pakai juga lumayan banyak, jadi pokoknya hati-hati saat memasukkan airnya. Ini nggak usah diulenin seperti kita ngulenin adonan ya, cukup dicampur rata aja antara butter dan bahan adonan yang sudah ada. Oke, ini adonannya udah tercampur rata, dan supaya kita nggak capek ngulenin, kita cukup diamkan aja adonan yang udah tercampur ini selama 3 jam minimalnya, dan maksimal bisa 8 jam. Untuk waktu kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi ini tadi adalah salah satu tipsnya buat kalian yang terima pesanan banyak dan kalian harus ngadon adonan yang banyak juga, tapi kalian nggak punya mixer. Salah satu tipsnya adalah memakai metode autolysis aja. Oke, setelah 3 jam kita bisa lihat adonannya ini terlihat lebih elastis, itu tandanya glutennya udah terbentuk. Sekarang saatnya kita campurkan ragi, dan untuk raginya seperti biasa, raginya harus kita jadiin pasta dulu baru kita bisa campurkan ke adonan ini. Nah, kita aduk aja seperti ini. Kalau udah jadi pasta, kita tinggal campurin aja ke adonannya. Nah, oke, untuk mencampurkan ragi dan juga adonan lainnya, ini sengaja aku pakai mixer supaya lebih cepat karena habis ini aku harus bikin adonan lagi. Soalnya aku lagi dapat pesanan bombolonnya lumayan banyak. Otomatis aku harus bisa mengatur waktunya juga ya untuk pengerjaannya. Dan proses autolysis ini juga bisa mempersingkat waktu proses mixer kita supaya nggak terlalu lama waktu memixernya. Nah, ini terbukti ya kalau kita pakai metode autolysis ini baru 20 menit adonannya udah terlihat kalis, padahal ini adonan yang sedang aku mixer totalnya udah hampir 2 kilo karena kita tadi pakai tepung keringnya 1 kilo dan bahan-bahan lainnya juga. Jadi ini adonannya kebilang berat kan ya karena udah hampir 2 kilo. Ini nanti bakal kita timbang total adonan yang sedang aku mixer ini berapa. Nah, ini mixernya aku matiin. Sekarang kita akan cek adonannya udah kalis elastis atau belum. Nah, kalian bisa tahu itu masih ada yang robek. Coba kita ambil lagi adonannya. Dan ini kalian bisa lihat aku bentangin adonannya dan dia nggak robek sama sekali. Berarti adonan ini udah kalis elastis. Sekarang saatnya kita bagi-bagi adonan ini. Nah, itu tadi total adonannya udah aku timbang pakai timbangan digital, ternyata beratnya jadi 1800 gram. Dan ini sekarang aku siapin meja kerjanya, aku taburin dengan sedikit terigu supaya nanti nggak lengket, dan aku bakal kerjain sebagian dulu dan yang sebagian lagi masih aku simpan di baskom supaya dia tetap lembab. Terus aku bakalan bagi-bagi adonan ini
masing-masing 40 gram. Seperti biasa, kalau udah dibagi rata seperti ini, sekarang aku bakal rounding masing-masing adonannya dan bakal aku istirahatin kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu kita bisa langsung cetak adonan ini. Nah ini kalau semua adonannya udah di rounding, sekarang mau aku pindahin dulu ke paper supaya ini nanti meja kerjanya bisa aku pakai untuk ngerjain adonan berikutnya. Ini aku mulai ambilin semua adonan yang udah aku taruh di paper, mau aku pindahin ke rak proofing dulu, dan kita bakal lanjut untuk ngerjain sisa adonan yang ada. Nah oke, ini meja kerjanya udah bersih. Sekarang aku lanjut ngerjain adonan sisanya tadi, dan ini aku timbangin juga masing-masing 40 gram. Terus seperti tadi prosesnya, setelah itu nanti kita bakalan rounding dan kita istirahatkan juga. Waktu kita mengistirahatkan adonan yang ini, kita langsung bisa kerjain atau kita bisa cetak adonan yang tadi udah kita taruh di rak proofing. Oh ya, bagi kalian yang mau tahu resep masakan harian maupun internasional dengan proses pembuatan yang mudah dan gak pakai ribet, kalian wajib banget subscribe channel ini. Karena di channel ini kalian juga bisa belajar dunia perbakingan seperti ilmu dasar membuat donat ataupun roti bersama aku. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Nah seperti tadi, kalau udah kita cutting semua doughnya, sekarang kita bakal rounding. Nah ini udah habis ya yang adonan di dalam baskom. Terus ini kita rounding semuanya dan kita bakal pindahkan ke paper. Setelah itu bakal kita istirahatkan di rak proofing. Nah ini adonan yang tadi udah diistirahatin, ini mau aku pipihkan dan bakal aku cetak bulat untuk jadi bomboloni. Nah sekarang ini aku udah siapin adonan yang tadi udah kita istirahatin. Ini bisa kalian lihat kalau adonannya udah mengembang walaupun sedikit. Nah setelah itu ini aku siapin tepung supaya nggak lengket. Ini aku taruh tepungnya di dua tempat, di alas kerja dan juga di papernya, supaya nanti waktu udah mengembang ini adonannya nggak lengket di paper. Dan sekarang ini aku gilas adonannya pakai rolling pin. Ini ngegilasnya nggak usah terlalu neken ya, cukup ngambang aja sampai dia sedikit melebar seperti ini. Dan kita bakalan cetak pakai ring. Nah ini aku mau cetak pakai ring. Kita cutting pinggirnya supaya rapi, jadi nanti bomboloninya tuh bulat rapi. Nah kayak gini. Dan ini sisa adonannya bisa kita sisihkan, nanti kita kumpulin, bisa kita pakai lagi untuk kita campurkan ke proses adonan berikutnya. Nah ini setelah itu kita mulai proofing. Nah lakukan proses seperti ini untuk adonan yang lainnya ya. Nah oke, ini dia adonannya udah siap semua untuk kita proofing, dan kita bakalan proofing sesuaikan dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Ini nanti bakal aku proofing kurang lebih 30 menit, tapi nanti tetap disesuaikan aja sama suhu ruangan yang ada. Nah ini udah jalan 25 menit, adonannya tadi juga udah aku cek. Adonan yang pertama proofing udah mulai banyak yang mengembang. Sekarang aku panasin minyak padatnya. Ini aku pakai minyak padat, tapi kalau kalian nggak pakai minyak padat juga boleh, silakan. Ini aku panasin dengan api kecil, jadi aku butuh proses kurang lebih 5 menitan untuk membuat minyak padat ini mencair dan juga panas. Untuk adonan yang tadi kita proofing, ini udah aku keluarin semuanya, dan ini bisa dilihat adonannya mengembang semua, bomboloninya udah siap untuk digoreng. Dan ini aku angin-anginin dulu sebelum akhirnya aku masukin ke penggorengan. Sekarang aku mau cek ulang minyaknya, dan ini kalian bisa lihat buih-buihnya udah mulai keluar kecil-kecil. Ini tandanya minyaknya udah panas, dan sekarang bomboloninya siap untuk digoreng. Ini bomboloninya aku balik nih, kalian bisa lihat weatheringnya tinggi ya. Ini tandanya proses proofingnya itu pas, jadi makanya kita bisa dapetin weathering yang tinggi seperti ini.
Nah, ini bomboloninya udah coklat merata, sekarang saatnya kita angkat semuanya. Nah, ini bisa kalian lihat ya kalau cantik-cantik banget bomboloninya. Dan nanti kita bakal tunggu dingin, setelah itu kita bakal kasih filling. Nah, oke, ini dia donat bomboloninya udah siap semua. Ini tadi aku kasih isian filling blueberry dan luarnya udah aku tabur dengan icing sugar yang aku campur dengan gula donat yang nyes itu, dan aku masukin ke dalam plastik seperti ini. Dan untuk donat bomboloni ini aku jual dengan harga 3.500 per pieces. Ini udah ready semua dan siap untuk dikirim. Itu tadi video tips dan trik cara aku mengerjakan pesanan bomboloni yang banyak tanpa mixer roti. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua yang mau mulai usaha untuk terima pesanan donat tapi belum punya mixer roti yang besar. Kalian bisa pakai tips dan trik cara di video ini. I think enough for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Juga share semua video yang kalian lihat. Semoga kalian suka dengan video seperti ini, dan see you to my next video.